Selamat siang Mister, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah tentang kantong uang. Namun sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memberikan beberapa kata pengantar. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ilmiah tentang kantong uang untuk tugas kelompok IDPBL ini. Makalah ini telah kami susun dengan maksimal dan telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan kritik dan saran sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan makalah. Makalah ini dibuat dengan tujuan agar para pembaca mengerti bahwa kantong uang atau dompet dapat dibuat dengan menggunakan bahan yang sederhana namun dengan kreativitas yang tinggi. Dan kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari susunan kalimat, tata bahasa, dan penulisannya, sehingga kami senantiasa mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Akhir kata, kami berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada kita semua. Bab 1 bagian A latar belakang. Uang merupakan alat tukar-menukar barang yang dilakukan hingga sekarang. Uang sangat berperan dalam kegiatan ekonomi. Pada zaman dahulu, uang belum dikenal oleh masyarakat. Jadi pada zaman dahulu dilakukanlah sebuah barter. Barter merupakan alat tukar-menukar barang tanpa menggunakan uang. Barter pun memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya barter yaitu kita susah untuk mencari orang yang pas untuk bertukar barang. Sedangkan kelebihannya, kita tidak perlu memikirkan budget yang kita keluarkan untuk membeli atau mendapatkan sebuah barang. Karena itu, uang memiliki kelebihan pada zaman sekarang yaitu membantu masyarakat tidak perlu pusing untuk mencari orang yang pas untuk melakukan tukar-menukar barang. B. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja jenis-jenis uang berdasarkan bahan pembuatan, lembaga, nilai, dan kawasan penggunaannya. Kedua, bagaimana respon masyarakat terhadap perkembangan zaman. Ketiga, apakah fungsi kantong uang? Keempat, apakah kantong uang atau dompet dapat dikembangkan dan dibuat menggunakan bahan yang sederhana? Kelima, apa saja kelebihan dan kekurangan pada produk yang telah dibuat? Keenam, apakah aritmetika sosial yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari memiliki peran pada produk yang telah dibuat? Ketujuh, apakah kerjasama memiliki peran yang sangat penting pada proses pembuatan produk? C. Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui jika kantong uang atau dompet dapat dibuat menggunakan bahan yang sederhana. Kedua, untuk mengetahui bahwa perkembangan zaman telah membuat kantong uang yang digunakan masyarakat semakin canggih dan bervariasi. Ketiga, untuk mengetahui bahwa uang sebagai alat tukar memiliki peran yang sangat besar pada bidang ekonomi. Keempat, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada kantong uang yang dibuat menggunakan bahan yang sederhana. Kelima, untuk mengetahui bahwa kerjasama akan memengaruhi hasil produk yang telah dibuat. Bab 2. A. Jenis-jenis uang sebagai alat bayar. Uang sebagai alat bayar tentunya memiliki jenis-jenis berdasarkan nilai maupun kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Uang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni uang logam dan uang kertas. Uang logam merupakan uang yang dibuat dengan bahan emas dan perak. Uang kertas merupakan salah satu jenis uang yang sering digunakan oleh masyarakat dalam proses pembuatan menggunakan gambar dan cat tertentu. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkan, uang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni uang kertal dan uang giral. Uang kertal merupakan alat tukar yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari ketika melakukan kegiatan ekonomi. Uang giral merupakan alat bayar berupa surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh pihak bank. Berdasarkan nilainya, uang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni uang bernilai penuh dan tidak bernilai penuh. Uang bernilai penuh adalah uang yang nilainya sama dengan nominalnya, dan biasanya uang tersebut terdapat pada uang logam. Sedangkan uang tidak bernilai penuh merupakan jenis uang yang memiliki nilai tidak sama dengan nominalnya, dan biasanya jenis uang tersebut terdapat pada uang kertas.
Berdasarkan kawasan penggunaan, uang dibedakan menjadi 3 jenis, yakni uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Uang lokal merupakan jenis uang yang digunakan pada suatu negara saja. Uang regional merupakan jenis uang yang digunakan pada beberapa daerah, dan kawasan penggunaannya lebih luas daripada uang lokal. Uang internasional adalah jenis uang yang dapat digunakan di seluruh dunia. B. Definisi kantong uang. Kantong uang adalah sebuah benda yang digunakan untuk menyimpan uang, kartu kredit, dan hal-hal yang berhubungan dengan transaksi dan alat tukar. Pada umumnya, kantong uang disesuaikan dengan penggunaannya. Kita semua pasti sudah mengetahui bahwa dompet yang digunakan oleh pria dan wanita tentunya berbeda. Kantong uang pria biasanya berukuran kecil dan bersifat fleksibel, sehingga mudah untuk dibawa oleh penggunanya ketika berpergian. Sedangkan kantong uang yang digunakan oleh wanita biasanya berukuran lebih besar dan dapat digunakan untuk menyimpan hal-hal lainnya selain alat tukar yang digunakan untuk transaksi. Jenis-jenis kantong uang. Jenis-jenis kantong uang dapat dibedakan berdasarkan bahan, bentuk, ukuran, dan fungsinya. Bahan yang digunakan untuk pembuatan kantong uang biasanya menggunakan bahan sintetis ataupun kulit hewan. Sebagian besar masyarakat menggunakan kantong uang berbahan sintetis karena kantong uang yang dibuat menggunakan kulit hewan memiliki harga yang lebih mahal. Teknologi yang berkembang tentunya membuat perubahan pada kantong uang yang digunakan oleh masyarakat. Kantong uang tersebut dapat digunakan untuk menyimpan uang dalam jumlah yang lebih banyak pada bank atau aplikasi tertentu. Bentuk dan desain kantong uang yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Pada awalnya, kantong uang pertama kali dibuat di Eropa pada abad ke-17 dengan bentuk sederhana berupa kantong serut, dan pada saat itu dibuat menggunakan kulit hewan ternak seperti kuda dan sapi. Pada abad ke-21, kantong uang sudah berkembang. Dari segi desain dan dompet pada saat ini sudah dapat menyimpan barang-barang lainnya seperti kartu kredit, kartu identitas diri, dan peralatan elektronik lainnya. Selain itu, kantong uang pada abad ke-21 telah berkembang dan dapat diakses melalui aplikasi tertentu. Kantong uang tersebut memiliki beberapa kelebihan, di antaranya bersifat lebih fleksibel pada saat digunakan dan dapat menyimpan uang lebih banyak. Namun, bukan berarti tidak memiliki kekurangan. Kekurangan kantong uang digital adalah sangat mudah untuk diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat berdampak buruk jika pihak tersebut juga meretas data pribadi penggunanya. C. Langkah-langkah pembuatan kantong uang menggunakan bahan sederhana. Kantong uang atau dompet dapat dibuat menggunakan bahan yang sederhana, namun dengan kreativitas yang tinggi sehingga dapat menghasilkan nilai ekonomi. Kita sebagai pelajar tentunya dapat menggunakan bahan yang sederhana dalam menciptakan sebuah karya yang dapat berguna bagi orang-orang di sekitar kita. 2.1. Desain kasar pada produk. Sebelum membuat suatu produk, kita perlu untuk merancang sebuah sketsa atau desain kasar agar dapat memudahkan kita dalam membuat serta mengembangkan suatu produk. Berikut adalah desain kasar yang telah kami buat. Bab 2, bagian C, kadet 2.2. Dalam pembuatan sebuah karya, pasti membutuhkan alat dan bahan. Begitupun sama dengan pembuatan kantong uang. Pembuatan kantong uang pun membutuhkan alat dan bahan. Contoh alatnya seperti gunting, kartu kredit, uang kertas, dan penggaris. Sedangkan bahannya seperti kertas, terus selotip atau lem, perekat, dan manik-manik. Langkah-langkah pembuatan pada suatu produk memiliki tujuan untuk memberitahu para pembaca agar mengerti akan setiap proses sehingga tidak terjadi sebuah kesalahan. Berikut ada langkah-langkah membuat kantong uang. Pertama, siapkan semua alat dan bahan, lalu buatlah bagian dompet yang akan digunakan untuk menyimpan berbagai macam kartu dengan ukuran panjang 7 cm
dan lebar 5,5 cm agar kartu dapat tersimpan dengan baik. Untuk lebarnya dapat disesuaikan dengan ukuran kartu yang digunakan. Kedua, buatlah kembali penyimpanan kartu dengan ukuran yang sama dan untuk jumlahnya dapat disesuaikan dengan keperluan. Ketiga, buatlah bagian dompet yang akan digunakan untuk menyimpan uang kertas dengan ukuran panjang 14 cm dan lebar 8 cm. Keempat, buatlah bagian dasar dompet menggunakan kertas buffalo dengan panjang 16 cm dan lebar 20 cm. Kelima, gabungkan antara penyimpanan kartu dengan penyimpanan uang kertas menggunakan selotip pada bagian dasar kantong uang. Keenam, kertas berwarna yang sudah tidak dipakai akan digunting dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm yang akan digunakan sebagai penutup pada kantong uang. Ketujuh, untuk meningkatkan kualitas dan keamanan pada produk, sebaiknya diberikan sebuah pelekat dan ditempelkan pada bagian dasar dengan penutup. Kedelapan, gunakan manik-manik ataupun hiasan lainnya untuk menghias bagian kantong uang agar terlihat lebih menarik. 2.4. Hasil akhir. Berikut adalah hasil akhir dari kantong uang yang telah dibuat. 2.5. Analisasi pada produk. Berdasarkan desain kasar pada dompet yang dirancang, dapat disimpulkan bahwa desain tersebut terlihat bervariasi dan tidak tepat pada satu desain saja dengan berjalannya waktu. Dompet yang kami rancang dapat menyimpan uang kertas dan berbagai macam kartu. Untuk kenyamanan konsumen, dompet tersebut memiliki kekurangan karena pada dasarnya bahan yang kami gunakan adalah kertas, sehingga jika terkena air maupun api akan mudah hancur. Maupun dompet tersebut sudah memiliki perekat pada penutup yang mampu meningkatkan keamanan, sehingga barang-barang konsumen dapat tersimpan dengan baik. Kenyamanan pada dompet yang kami rancang memiliki kelebihan di mana produk tersebut memiliki ukuran yang besar, sehingga mampu menyimpan barang lebih banyak, dan untuk target konsumen lebih diutamakan pada siswa sekolah dasar atau SD. Karena beberapa siswa sering menghilangkan uang yang mereka punya, sehingga dengan dompet yang kami rancang dapat membantu konsumen dalam menyimpan uang mereka. Peran aritmatika sosial pada produk yang telah dibuat. Aritmatika sosial merupakan suatu cabang dari matematika yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti harga jual, harga beli, untung, rugi, potongan harga atau diskon, bruto, neto, tara, pajak, bunga, dan lain-lain. Peran aritmatika sosial sangat penting pada produk kantong uang yang sudah dibuat sebelumnya. Kantong uang yang dibuat tentunya memiliki nilai ekonomi. Namun, harga jual tentunya dipengaruhi oleh harga beli dan kualitas pada bahan yang digunakan pada umumnya. Dompet memiliki berat kotor atau bruto sekitar 62 gram dengan berat bersih atau neto sekitar 10-20 gram dan berat kemasan pada kantong uang sekitar 30-40 gram. Namun berat pada produk dapat bervariasi sesuai bahan yang digunakan. Berat isi dan berat kemasannya pada saat melakukan produksi pada suatu produk. Aritmatika sosial memiliki peran yang sangat penting, di mana harga beli dan harga jual akan memengaruhi besarnya untung ataupun rugi jika kantong uang tersebut memiliki harga jual lebih tinggi daripada harga beli, maka produsen mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, jika kantong uang tersebut memiliki harga jual yang jauh lebih rendah daripada harga beli, maka produsen mendapatkan kerugian. Peran kerjasama pada proses pembuatan produk. Kerjasama merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama memiliki peran yang penting dalam pembuatan suatu produk, karena tujuan kerjasama adalah meningkatkan kekelompokan dan membentuk sebuah interaksi pada sesama rekan. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Uang adalah alat tukar barang dan jasa yang sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat, karena uang mempermudah aktivitas yang dilakukan oleh manusia.
Perkembangan teknologi memengaruhi alat pembayaran, sehingga alat pembayaran pada saat ini semakin canggih dan bervariasi, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Walaupun pada sebagian daerah di Indonesia, masyarakat masih menggunakan metode barter untuk melakukan transaksi. Namun hal tersebut wajar dikarenakan beberapa daerah masih melestarikan kebudayaannya yang lama dan cenderung menolak perkembangan teknologi. Selain uang, perkembangan teknologi juga memengaruhi proses pembuatan maupun penggunaan kantong uang. Kantong uang merupakan sebuah barang yang dapat menyimpan alat transaksi seperti uang maupun kartu kredit dan benda dengan ukuran kecil lainnya. Namun tidak dapat diartikan jika kantong uang tidak dapat dibuat menggunakan bahan yang sederhana. Saran: kita sebagai pelajar hendaknya berpikir kritis dalam mengolah bahan yang terbatas dengan baik pada saat membuat suatu karya. Walaupun menggunakan bahan yang sederhana, jika kita memiliki kreativitas, maka karya yang kita buat akan memiliki nilai ekonomi dan membantu serta memotivasi masyarakat di sekitar kita. Selain itu, kekompakan dan kerjasama tim akan memengaruhi hasil karya yang telah dibuat. Karena dengan kita bekerja sama, maka tujuan bersama akan terwujud dan memberikan dampak positif. Makalah ini telah kami susun dengan maksimal, namun kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah yang telah kami buat. Kedepannya, penulis akan lebih fokus dalam menjelaskan makalah dengan sumber-sumber yang banyak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Demikian presentasi kelompok 1. Terima kasih.